Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rice, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Baeking yang meminta maaf kepada Sa-yuan karena dirinya benar-benar tidak ingat dan hanya tahu nama ayah Sa-yuan. Setelah itu, Sa-yuan emosi dan langsung menarik tangan Baeking. Si Royan menghentikan Sa-yuan dan menyuruh Sa-yuan untuk tenang. Karena dalam situasinya saat ini, jika Sa-yuan memaksanya, Baeking tidak akan mengingatnya. Si Royan menanyakan, "Barusan kamu mengatakan bahwa ayahmu menyelamatkannya. Apakah kamu yakin?" Sa-yuan menjentikan jarinya, dan seketika ada sebuah api di sekujur tubuh Baeking. Api tersebut langsung membentuk sebuah pelindung. Sa-yuan mengatakan, "Ini adalah api iblis suci yang ditinggalkan ayahku untuk melindunginya. Bahkan aku tidak bisa menyerangnya." Baeking meminta maaf kembali kepada Sa-yuan karena dirinya tidak ingat apa-apa tentang ayah Sa-yuan. Dao datang dan mengatakan, nama lelaki tua ini adalah Long Qiu Dao. Jadi dalam arti tertentu, aku adalah leluhurmu. Klan naga suci memiliki fisik yang luar biasa, dan tidak mungkin mereka kehilangan ingatan setelah kepalanya terbentur. Orang tua ini perlu mencari tahu alasannya. Tapi perlu memanifestasikan roh naga kan? Tanya Baeking. Kamu tahu itu? Tanya Dao. Baeking menjawab, apa yang telah hilang dariku tampaknya hanyalah ingatan masa lalu. Tetapi pengetahuan itu masih ada. Dao melihat ke arah Baeking, dan Dao tidak menyangka jika Baeking terkena kutukan darah. Kutukan darah adalah kutukan kuno yang dibuat dengan mengorbankan darah dan daging. Sepertinya ingatannya terhalang oleh kutukan itu. Si Royan berkata, jika kesimpulanku tidak salah, jika seseorang mengajar dan membunuh seseorang, itu untuk membungkamnya, dan tidak ingin dia menceritakan berita tersebut. Dan ayahmu mungkin adalah orang yang menutupi atau bahkan membantunya melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri, tetapi pihak lain hanya bisa mengutuknya dengan menyerang bagian kepalanya, sehingga dia tidak bisa membocorkan berita tersebut. Si Royan menanyakan kepada Dao bagaimana caranya untuk mengatasi kutukan tersebut. Dao menjawab, kutukan darah dan daging semacam ini menggunakan kehidupan sebagai lampu, dan daging dan darah sebagai api akan bertahan selamanya, dan untuk mematahkan kutukan. Bunuh orang yang merapalkan kutukan. Bukankah itu benar? Karena lampu kutukan ini selalu terang dan abadi. Bukankah tidak apa-apa untuk menghancurkannya? Ucap Qiutian. Repotnya, aku belum mengatakan ribot. Mungkin bisa mencobanya jika diribot. Reorganisasi jiwa diperlukan, dan tingkat keberhasilannya harus tinggi, ucap pikiran Qiutian. Qiutian menanyakan, Long Qiu Dao, apakah ada pil yang dapat memulihkan jiwa setelah hancur? Dao menjawab, pil psikis antivirtual memang memiliki efek magis seperti itu, dan aku memiliki beberapa di antaranya. Lagi pula, tubuhku adalah roh naga, dan pil semacam ini. Tunggu, jiwa hancur? Tidak seperti yang aku pikirkan kan? Ucap pikiran Dao. Qiutian mengatakan, di kampung halamanku ada pepatah bahwa jika terjadi kesalahan, jangan khawatir, tinggal sudon dan restart. Jika jiwanya hancur, bukankah kutukan daging dan darah tidak akan memiliki wadah? Dao mengatakan, jika ini tidak mungkin bekerja. Sekarang roh naganya ada di tubuhnya, di lautan ruang kesadaran di kepalanya. Menghancurkan roh naga tidak berbeda dengan membunuhnya secara langsung. Qiutian mengatakan jika itu mudah,
ledakan kepalanya dulu, lalu sembuhkan. Kyotian melihat ke arah Baiking. Kyotian bingung mulai dari mana Kyotian akan memulainya. Baiking mengatakan jika itu memang ide yang sangat bagus. Baiking meminta kepada Kyotian untuk segera melakukannya. Shiroyan dan para bawahan Sayuan kaget dengan apa yang dilakukan Baiking. Kyotian berkata, sungguh berani dan cukup tegas. Jangan khawatir, aku akan mengontrol kekuatan dan sudut untuk memastikan akhir yang tidak menyakitkan. Baiking berharap bisa berhasil memulihkan ingatan dan membantu untuk menemukan ayah Sayuan. Ini sangat mengasihkan, aku juga ingin. Shiroyan langsung memukul kepala Sayuan dan mengatakan, apa yang kamu bicarakan tentang perasaan yang mengasihkan ini? Apa yang ada dalam pikiran sapi bodohmu? Dan kamu, Kyotian, bagaimana kau bisa melepaskan kepalan tanganmu dan meledakkan kepala orang? Dan kamu, apakah kamu idiot? Bisakah kamu menyetujui hal semacam ini? Baiking mengatakan, jika kebenaran mungkin ada dalam ingatannya. Selain itu, kutukan pada roh naga dapat menarik musuh yang tidak perlu untuk mereka. Menemukan cara untuk menghilangkan kutukan dengan segera tidak hanya akan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga menghindari krisis yang tidak diperlukan. Pro lebih besar daripada kontra, dan itu sepadan dengan resikonya. Kyotian berkata, bagaimanapun, Long Qiu-dao memiliki banyak pil jiwa yang ampuh, jadi tidak ada masalah. Shiroyan menyuruh Kyotian untuk diam. Kyotian kaget dan menurutinya. Benar saja, dua makhluk paling menakutkan di dunia, ibu yang pemarah dan wajah hitam istri, benar-benar membuat jerah, ucap pikiran Kyotian. Shiroyan mengatakan jika metode ini terlalu beresiko dan tidak layak untuk mempertaruhkan hidupnya. Baiking mengatakan jika ini berhasil setidaknya 70%. Bahkan 70% tidak bagus. Pikirkan cara lain. Aku mengumumkan, tidak ada lagi diskusi. Apa jelas gadis kecil? Jika menilai usiamu dari auramu, aku tumbuh persis seperti kamu dan dia. Tidak pantas memanggilku gadis kecil karena aku seumuran. Kamu masih sangat muda. 20 tahun, tanya Shiroyan. Baiking kaget dengan apa yang baru saja Shiroyan tanyakan. Baiking melihat ke arah dada Shiroyan. Baiking menunjuk ke arah Sayuan dan mengatakan di depannya, kamu seharusnya tidak terkejut dengan hal ini. Sayuan ketawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang Baiking katakan tadi. Sedangkan Shiroyan emosi. Jangan marah, masih anak-anak. Dia masih anak-anak. Shiroyan mengatakan bahwa dirinya sedang membicarakan tentang ukuran Baiking. Benarkah? Maaf, tapi tidak perlu terlalu sensitif. Secara keseluruhan masih sangat indah, ucap Baiking. Shiroyan mengatakan jika dirinya tidak sensitif. Yang Ming mengatakan bagaimanapun juga, apakah itu untuk Yang Mulia Luo atau identitasnya sendiri sebagai klan naga suci. Dia harus tetap tinggal terlebih dahulu. Jadi bagaimana seharusnya mengatur gadis Long Qiu ini? Baiking mengendus Kyotian. Kyotian menanyakan apa yang sedang Baiking lakukan. Tiba-tiba Baiking menjilat pipi Kyotian. Sayuan dan Shiroyan pun kaget ketika melihatnya. Di depan kedua permaisuri, Long Qiu-dao, keturunanmu sangat berani, ucap pikiran bawahan Sayuan. Baiking mengatakan, aku ingin berada di sisinya, entah kenapa, tapi rasanya sangat nyaman berada di dekatnya, dan baunya enak dan rasanya manis. Setelah itu, Baiking langsung mengendus Kyotian lagi. Sayuan dan Shiroyan yang melihatnya pun kaget. Shiroyan emosi dan menyuruh Baiking untuk melepaskan Kyotian. Shiroyan menarik Baiking. Baiking mengatakan, saat ini tetap di sisinya adalah pilihan terbaik, mau itu pemulihan dari cedera atau indera.
Maafkan aku karena tidak bisa meninggalkan sisinya. Xiaoyan mendapatkan sebuah ide. Xiaoyan mengatakan jika dirinya juga ingin menjilat Qiuetian. Shiroyan berkata, apa yang kamu lakukan? Bantu seret dia. Xiaoyan dan Shiroyan pun menyeret Baiking secara bersamaan. Qiuetian menanyakan kepada Wang Cai, apa yang sedang terjadi? Wang Cai, apa aku memiliki efek penyembuh? Wang Cai menjawab, Long Qiu Baiking, klan naga suci, garis keturunan naga suci tingkat kaisar, master. Anda adalah keturunan naga. Masuk akal jika naga suci dekat dengan Anda. Tubuh Anda selalu menjadi lebih kuat. Dan dia akan bergerak menuju jalan yang lebih kuat di sisi Anda. Qiuetian menanyakan, tubuhku masih diperkuat. Kapan ini berakhir? Wang Cai menjawab, maaf, aku tidak bisa mendeteksi batas tubuh Anda untuk saat ini. Tapi harap tunggu dengan sabar. Saat tubuh Anda sudah benar-benar kuat, Anda bisa berlatih. Qiuetian tidak menyangka, ternyata dirinya masih bisa berkultivasi. Qiuetian pikir dirinya hanya bisa menjadi manusia biasa dalam kehidupan ini. Setelah itu, tiba-tiba Xiaoyan akan menyerang Baiking dengan kakinya. Baiking merasa jika Xiaoyan akan menyerangnya, dan Baiking langsung menghindar. Shiroyan menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati, supaya tidak menyakiti Qiuetian. Karena Qiuetian belum sepenuhnya pulih dari pelepasan batas terakhirnya. Xiaoyan menyuruh Shiroyan untuk tidak khawatir, karena Xiaoyan jamin itu tidak akan terjadi. Xiaoyan mengatakan jika mereka bergabung, Baiking pasti tidak akan bisa menghindarinya. Setelah itu, Baiking langsung berpegangan erat kepada Qiuetian. Aku hanya orang lewat. Bisakah kau tidak melibatkanku? Ucap pikiran Qiuetian. Shiroyan menyuruh Xiaoyan untuk menyerang dari atas, sedangkan Shiroyan dari bawah. Tetapi Baiking dengan mudahnya menghindari semua serangan dari mereka berdua. Xiaoyan kesal kenapa Baiking bisa menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Setelah itu, Xiaoyan dan Shiroyan menyerang secara bersamaan. Mereka berdua tidak menyangka jika serangannya meleset ke arah Qiuetian. Mereka berdua kaget dan takut jika serangan mereka mengenai Qiuetian yang sedang terluka. Qiuetian bersiap untuk menahan serangan dari mereka berdua. Tiba-tiba, Baiking maju dan menahan serangan tersebut dengan tubuhnya. Setelah menerima serangan tersebut, Baiking terdiam sejenak, dan kemudian Baiking memuntahkan darah. Terima kasih keduanya. Memuntahkan seteguk darah jauh lebih nyaman. Xiaoyan menanyakan, tapi cederamu tampaknya lebih serius. Shiroyan juga menanyakan, mengapa kamu tidak melawan? Mengapa kamu tidak bersembunyi berusan? Baiking menjawab, ketika kalian memutuskan untuk menerimaku, itu adalah kebaikan. Jadi aku tidak bisa melawan kalian. Kalian baru saja mengatakan bahwa dia belum pulih dari gejala sisa. Jadi dia pasti tidak dapat menahan serangan itu. Dan aku telah menghitung bahwa jika aku melawan dengan keras, aku akan dapat bertahan hidup. Menahan pukulan ini secara paksa adalah hasil yang baik. Bagaimana dia bisa menganalisis dengan tenang saat memuntahkan darah? Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan amnesia yang disebabkan oleh kutukan, kan? Ucap pikiran mereka semua. Linger menyuruh seseorang untuk cepat mengobati luka Baiking. Yang Ming heran, kenapa mereka semua malah menonton ketika ada seseorang yang sedang berdarah tanpa henti di depan mereka. Seseorang langsung membawa Baiking, dan seseorang tersebut langsung membiarkan Baiking untuk duduk. Dao menghampiri Baiking dan mengeluarkan sebuah pil. Baiking mengatakan sambil melihat ke arah Qiuetian, lebih baik biarkan aku tetap di sisinya daripada meminum pil. Jenderal Song menanyakan apa maksudnya. Yu'er berkata, awalnya sangat nyaman berada di sisi ayah. Apakah kalian tidak mengetahuinya?
Memang kecepatan pelatihan di sekitar sang pangeran akan jauh lebih cepat, ucap pikiran mereka bertiga. Dengan adanya Kyotian, beberapa masalah yang tidak dapat dipahami di masa lalu dapat diselesaikan dalam sekejap, ucap pikiran Sayuan dan Shiroyan. Mereka semua memandangi Kyotian. Kyotian menanyakan ada apa. Sayuan mengatakan, bukankah kakak Kyo mengatakan bahwa dia pernah makan sesuatu yang melanggar batas? Maka mungkinkah harta surga dan bumi ini sangat kuat? Itu menyatu menjadi daging dan darah kakak Kyo dan menyebar ke seluruh tubuhnya, mirip dengan obat berharga yang bergerak. Ling'er mengatakan, jika apa yang dikatakan Sayuan itu benar, tidak heran jika Baeking ingin menjilat Kyotian barusan. Kyotian bingung dengan apa yang sedang mereka katakan. Beberapa saat kemudian, di malam hari, Sayuan, Shiroyan, Baeking, dan Kyotian sedang makan malam bersama di sebuah halaman. Shiroyan mengatakan, pertama-tama, demi ayahnya dan tubuhmu, itu adalah keputusan yang sudah pasti untuk menjagamu. Namun, jika aku menempatkanmu di sisi suami Kyo, aku tidak merasa nyaman. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu tidak memiliki motif tersembunyi. Baeking mengatakan, jika kecurigaan Shiroyan sangat masuk akal. Bahkan Baeking tidak bisa menjamin apakah dirinya orang baik atau buruk sebelum dirinya kehilangan ingatan. Shiroyan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan secara resmi pindah ke istana pangeran dan tinggal bersamamu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir aku akan menghabiskan hidupku dalam penyesalan. Ini dia lagi, mengapa Shiroyan menggunakan perasaan bermartabat setiap saat dan dengan paksa menggoda. Apakah itu untuk melatih daya tahanku, ucap pikiran Kyotian. Sayuan kesal dan berpikir, sial, seperti yang diharapkan dari permaisuri Yan Agung. Dia licik dan berbahaya. Dia telah merencanakan untuk tinggal di rumah kakak Kyo untuk waktu yang lama. Itu karena kesombongan kecil kaisar sehingga tidak bicara sebelumnya. Dan itu semua karena Longqiu Baeking menjadi titik terobosan Shiroyan. Tidak, kaisar juga ingin pindah ke sini, ucap Sayuan yang kesal. Shiroyan mengatakan, jika Shiroyan sendiri saja sudah cukup untuk mengawasi Baeking. Shiroyan melihat ke arah Baeking sambil tersenyum. Sayuan mengatakan, dia tahu berita tentang ayahku. Siapa tahu dia tiba-tiba teringat masa lalu mengenai kabar tentang sang ayah. Kaisar ingin segera mengetahuinya. Jadi aku harus berada di sisinya dan mengawasi dia. Shiroyan berkata, aku tidak berharap otakmu bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Tidak heran ukuranmu menjadi lebih kecil akhir-akhir ini. Sungguh, sepertinya beberapa orang terlalu cemburu dan selalu menatap orang lain, ucap Sayuan. Shiroyan mengulurkan sebuah anggur. Shiroyan mengatakan jika Sayuan kalah, maka Sayuan harus kembali ke istananya sendiri. Sayuan juga mengulurkan anggur dan mengatakan jika dirinya tidak takut. Setelah itu, mereka berdua langsung meminum hingga mabuk. Sudah berapa lama sejak kalian mulai berebut anggur lagi? Perasaan yang begitu lama dan akrab, ucap pikiran Kyotian. Beberapa saat kemudian, Kyotian dan Baeking sedang membawa Sayuan dan Shiroyan yang sedang mabuk berat. Kyotian membaringkan mereka berdua di tempat tidur. Baeking berkata, maaf, sepertinya aku sudah lama tidak makan enak. Itu tidak sopan. Kyotian mengatakan, makan sepuasnya tidak masalah. Sedikit uang makan hanya masalah sepele. Kamu harus tahu bahwa kekuatan finansial keluarga ada dalam kendaliku. Meskipun aku tidak tahu apa yang dibanggakan oleh Kyotian. Tapi, terima kasih. Tolong istirahat lebih awal. Setelah itu, Baeking langsung berkultivasi. Tiba-tiba, Kyotian memukul leher Baeking hingga Baeking pingsan.
Gyotan membawanya dan membaringkan Baeking. Aku tidak tahu apa yang kamu alami sebelumnya, tetapi penting untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Di sini, kamu tidak perlu menegakkan saraf dan tetap waspada sepanjang waktu. Si Ryan dan Sayuan terbangun. Mereka berdua melihat Kyotian yang sedang membaringkan Baeking. Kyotian pun merasakan hawa keberadaan mereka berdua. Setelah itu, Sayuan dan si Ryan dengan ganasnya merobek semua pakaian Kyotian. Sedangkan Baeking tertidur sangat lelap. Kyotian ketakutan dan menyuruh mereka berdua untuk jangan mendekati Kyotian. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.